Ilham, tujuan dari pagelaran perempuan dan batik Angso 2 ini apa sih? Sebenarnya tujuan kita lebih kepada bagaimana menyuarakan suara perempuan kalau perempuan itu memiliki peran penting di dalam pewarisan atau transmisi budaya. Jadi di sini kan kita mengangkat tentang batik ya, khususnya batik. Ada 3 seniman batik, 2 seniman batik dari seberang kota Jambi, dan ada 1 seniman batik yang ada di sini. Karena menurut saya pembatik adalah mereka salah satu sebenarnya merupakan pewaris ya, pewaris yang akan melanjutkan kebudayaan ini ke depannya bagaimana. Tapi kadang-kadang mereka kurang diperhatikan. Kita mempromosikan batik di sini, tapi yang secara konteksnya lebih kepada bagaimana kita menyuarakan kalau perempuan khususnya seniman batik yang ada di Provinsi Jambi, mereka memiliki peran penting dalam pemajuan dan pewarisan budaya Jambi khususnya batik. Ada satu instalasi menarik tuh Bang di dalam situ itu yang ada perempuan pakai tudung batik, kemudian ada kaca-kaca, itu khususnya apa ya? Oh ya, sebenarnya itu terinspirasi dari perjalanan Siti Hajir sebenarnya. Bagaimana beliau dari tahun 70-an menjual batik dari rumah ke rumah sampai dia diusir, terus bagaimana stigma masyarakat terhadap beliau ya. Contoh kasusnya ketika dia mempertahankan menjual batik dengan kehidupan keluarga yang susah waktu itu. Sejak ayahnya meninggal, dia harus menghidupi adik-adiknya untuk sekolah dan rela merelakan sekolahnya demi adik-adiknya bisa sekolah. Terus karena sibuk membatik, akhirnya dia lupa akan jodohnya sendiri, sampai dia dibilang gadis tua oleh masyarakat, sampai dia bilang gak laku, sampai bilang ini. Jadi sebenarnya batik yang ada di kaca-kaca itu sebenarnya bagaimana konflik batin dari Siti Hajir itu ketika dia membatik dan menjualkan batik sendiri. Kenapa sih memilih Siti Hajir gitu? Sebenarnya banyak seniman-seniman batik yang saya riset. Kebetulan yang untuk proses ini saya memilih Siti Hajir dulu karena saya terinspirasi dari perjalanan beliau. Karena beliau belajar batik bukan dari UMKM, tapi memang lahir dari darah nenek moyang beliau gitu. Dari neneknya, ibunya sampai ke Siti Hajirnya dari dulunya udah membatik. Makanya konsistensi itu menurut saya sudah menubuh di tubuh beliau gitu, keseharian beliau. Makanya apalagi saya mendengar bagaimana dia bercerita tentang masa kecilnya, bercerita dia sama ibunya, bercerita waktu SD itu dia udah mulai belajar batik gitu. Jadi apalagi peliknya hidupnya sebelum ayahnya meninggal sampai setelah ayahnya meninggal dan sampai hari ini gitu. Nah, makanya saya milih Siti Hajir itu karena saya terinspirasi dari cerita beliau. Apakah Bang Ilham ini emang konsen untuk isu-isu perempuan di ranah seni? Kebetulan dalam 2 tahun ini memang saya menghasilkan karya-karya yang berbau perempuan gitu. Karena mungkin karena saya dosen ya, saya ngajar di tari di Unja gitu, Senda Tasik. Jadi mahasiswa saya ini banyak perempuan.
Jadi ada satu waktu kelas olah rasa waktu itu memang mereka bercerita tentang pengalaman mereka gitu. Jadi ternyata banyak mahasiswa-mahasiswa saya yang perempuan tuh suaranya perlu kita suarakan gitu. Banyak mereka yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, keluarganya gitu, mereka kena dampak secara psikologi. Terus bagaimana mereka sebagai pekerja seni kadang-kadang di stigma masyarakat gitu, apalagi secara kultural gitu kan, mereka berada di dusun, masyarakatnya nggak terima kalau mereka kadang-kadang menari gitu, mereka dibilangin apalah kayak gitu, hal-hal negatif lah, mereka selalu di stigma yang kayak gitu. Nah, kemarin tahun 2022 ya, tahun ini juga sebenarnya saya membuat film tentang perempuan juga, bagaimana stigma dan stereotip bekerja dan berdampak kepada psikologi perempuan. Sampai ada salah satu yang saya wawancara itu dia mau hampir bunuh diri gitu. Makanya menurut saya hak perempuan khususnya di Jambi ya perlu kita suarakan, karena perempuan menurut saya itu bebas memilih ya, apapun bidangnya gitu. Mbak sendiri memilih jadi wartawan itu gak gampang juga. Terus teman-teman lagi pekerja seni ya kadang-kadang sensitif gitu sama masyarakat yang terlalu pandangannya agak tertutup menurut saya sih gitu. Oke, kenapa memilih motif Angso Duo? Karena menurut saya di motif Angso Duo selain dari dia ikonik Jambi, sebenarnya dia lebih kepada konteksnya. Kalau Angso Duo itu memiliki makna dan filosofi tentang keharmonisan, keseimbangan dan keselarasan gitu. Kenapa saya ngambil Angso Duo itu karena itu. Karena menurut saya baik perempuan, baik laki-laki, baik siapapun bisa menikmati batik, bisa memakai batik, tidak memandang siapapun itu gitu. Oke.